Aku orang Jerman dan ini tahun keempat aku tinggal di Indonesia. Tapi apa yang aku pelajari dari orang Indonesia, itu nggak akan pernah aku bisa dapetin di Eropa. Kalau dari Indonesia mau ke Jerman, bawa oleh-oleh apa untuk teman-teman di Jerman? Putra saya sangat suka Fanta dari Indonesia. Nggak tahu kenapa. Fakta mengejutkan yang selama ini disembunyikan, akhirnya pecah juga ke permukaan. Seorang turis Jerman yang baru saja pulang dari Indonesia membuat dunia heboh setelah mengungkap kenyataan yang tak pernah dibayangkan sesiapapun. Indonesia ternyata negara wisata 0.1 paling selamat di planet ini. Bukan sekadar aman tapi terlalu aman sampai turis itu sendiri terdiam, bingung, dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari Bali yang penuh senyuman, Jogja yang ramah tanpa henti, hingga Jakarta yang jauh lebih teratur daripada stereotip negara-negara barat. Semuanya membuat turis Jerman itu terkejut setengah mati. Dalam videonya yang viral, ia berkata, "Saya sudah keliling dunia, tapi rasa aman di Indonesia tidak ada tandingannya." Ucapan itu langsung meledakkan media sosial, membuat banyak negara Eropa ikut membandingkan standar keselamatan mereka dengan Indonesia. Apa sebenarnya yang membuat turis ini begitu yakin? Kenapa ia menyebut Indonesia sebagai destinasi yang terlalu sempurna untuk dipercaya? Inilah kisah lengkap yang membuat dunia tercengang. Nasi goreng or satay? Or what is your favorite dish in general? Yeah, that's nasi goreng. So that's plain and simple. I think I still have a promise to keep here in Borussia. I said I'm gonna arrange Indonesian food, but in Germany it's quite hard to find an Indonesian restaurant who would willing to do catering in Mönchengladbach. So let's see. But nasi goreng. Your favorite spot in Indonesia? For now, Katrin, warga negara Jerman yang jadi dosen di Indonesia. Katrin Bandel asalnya dari Wuppertal, Jerman. Dia dosen kajian budaya Indonesia di kampus top tanah air. Jadi bukan pilihan yang ketika pindah terus oh ya sekarang saya mau menetap selanjutnya di Indonesia, enggak begitu sih gitu kan. Tapi ternyata nyangkut di sini dan sampai sekarang bertahan sudah hampir 20 tahun di kampus ini. Karena sering ngobrol sama sastrawan Indonesia, lulusan S3 Kajian Indonesia Universitas Hamburg ini semakin memahami sastra dan budaya Indonesia. Meski begitu, Katrin ngerasa nggak punya hak untuk menilai Indonesia secara utuh. Tapi dia punya cara sendiri buat nyalurin kepeduliannya sebagai akademisi. Jadi memang jarang nulis bahasa Inggris atau Jerman, semuanya Indonesia. Karena saya rasa kesulitan mahasiswa untuk mengakses bacaan dalam bahasa Indonesia yang memang berkualitas. Bagi Katrin, hidup di Indonesia ngasih dia perspektif baru dan kejutan yang enggak dia duga. Dan bukan berarti Indonesia ini beres-beres aja gitu. Tapi kalau cinta, ya sih ada rasa haru tertentu di situ gitu, yang tidak pernah saya rasakan terhadap negeri asal saya. Jerman lagi. Di mana matahari? Dan kenapa ada salju di sini ya? Makan nasi atau roti? Tapi aku orang Jerman. Enak. Tapi aku rindu nasi goreng. Santai. Di mana ini? Ya? Di mana? Gak ada mani pantat. Teman dari Jerman. Oh, dia tidak ramah. Orang Jerman tidak ramah. Indonesia. Aku mau pulang ke Indonesia saja. Aku orang Jerman dan ini tahun keempat aku tinggal di Indonesia. Tapi apa yang aku pelajari dari orang Indonesia, itu nggak akan pernah aku bisa dapetin di Eropa. Di Jerman, jujur ya, kita tuh suka banget untuk ngeluh. Apapun dikit-dikit komplain. Bahkan orang Jerman yang liburan ke Italia pun tetap aja ngeluh. Tapi di Indonesia banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Setiap kali aku ngomong sama orang Indonesia, sopir, ibu-ibu, orang di warung, pasar, mereka semua hangat, ramah, suka bantu, tanpa pamrih. Kadang-kadang aku malu banget, karena hidup aku sebenarnya lebih enak, tapi aku suka lupa bersyukur. Kayak kita orang Jerman yang hidupnya jauh lebih enak, sebenarnya
jarang senyum, suka komplain. Tapi orang yang hidupnya nggak seenak itu, mereka tetap aja senyum, ngejokes, tulus. Banyak sekali hal baru yang Indonesia ajarin ke aku. Dan aku masih terus belajar dari kalian semua. Makanya aku ada rasa sayang ke Indonesia. Buat kalian yang mungkin lupa, kalian itu istimewa dan budaya kalian istimewa. Bukan karena aku yang bilang, tapi karena ini kenyataan. Jadi gini, ada cewek namanya Emma, bule dari Jerman yang lagi jalan-jalan ke Indonesia. Suatu malam, dia nyasar karena baca peta salah. Malah masuk ke pesantren, dikira penginapan. Nih, tapi tenang, para santri pada kaget, tapi ramah banget loh. Emma malah diajak makan sahur bareng. Terus ikut kajian subuh. Awalnya agak bingung, tapi akhirnya merasa nyaman. Jadinya, Emma stay di sana selama 3 hari. Dia belajar wudhu, baca Al-Fatihah, sampai bantuin masak di dapur pondok. Setelah pulang dari situ, Emma bilang, itu momen paling damai yang pernah dia rasain. Dan sekarang, Emma balik lagi ke Indonesia. Tapi bukan buat liburan, guys. Dia mau stay dan belajar Islam dengan serius. Cool, kan? Baru dari Indonesia mau ke Jerman, bawa oleh-oleh apa untuk teman-teman di Jerman? Putra saya sangat suka Fanta dari Indonesia. Nggak tahu kenapa, tapi dia suka itu. Yang warna merah ya? Ya, yang warna merah, yang rasanya aneh-aneh. Terus apa ya, wedang uwu atau apa ya? Di Indonesia ada banyak yang bagus. Jajanan pasar ya? Jajanan pasar. Bisa juga yang batik, batik atau baju. Biasanya saya membeli baju di Indonesia. Mantap. Ini kan bukan, tapi celana dari Indonesia, dan biasanya tiap kali ke sana beli baju di sana. Di Jerman nggak suka belanja. Bule Jerman hari ini lagi main ke warkop. Mereka baru pertama kali ke Indonesia dan kita langsung surfing Indomie sama Indomie Bangladesh. Guys, this is Indomie. If you go to Indonesia for first time, make sure you guys need to try the Indomie, our instant noodle, this one. And this is our signature. The name is Mie Bangladesh. This is the spicy one, right? This is not really spicy for us, but maybe for you guys. Maybe you guys a little bit shocked in the stomach, but it's fine, it's normal. It's because the spices and the herbs that we use for that, we use like more than 13 in order to make the bumbu. We say bumbu means spice. So for you guys, we not using any eggs. Usually this goes with eggs. Telur ayam kampung and telur ayam negeri. Yeah, that's telur is egg in Indonesia. Telur? Telur. Telur means egg. Okay. Yeah. How do you say thank you again? Terima kasih. Terima kasih. Yeah. How do you like the durian so far? Very nice. Very nice. Too sweet for you? No. No? Actually? Very nice. Yeah. That's nice. And what about the teh tarik? This is perfect. So good. Really? I love it. It reminds me of the Thai tea. Really? Anytime you guys, if you till there and you visit, we'll give you another teh tarik on the house. I'll make sure we treat you very well here. Thank you. Especially for your first time in Indonesia. Hope you guys enjoy Indonesia and our food. Enjoy guys. Have a nice day. Ketika bule Jerman memutuskan pindah ke Indonesia. Oh, ich hab so einen Hunger. Jetzt Bakso, das wäre schön. Ja, warte einen Moment, der kommt bestimmt gleich. Oh, Bakso!
Bakso. Nein, das ist doch Bubur. Oh, Bubur. Aber ich hätte so gern Bakso. Wo ist der denn? Viola, da ist niemand. Ja, du musst schneller sein. Da, oh, das ist Pempe? Ja, mach schnell. Bubur? Pempe? Bubur oder Pempe? Oh, was nehme ich denn jetzt? Pempe! Wo ist der denn? Schon wieder weg. Oh, ich hab so einen Hunger. Oh, das ist Bakso jetzt, oder? Jetzt aber schnell. Was ist das denn jetzt? Das ist Azan, der Gebetsbuch. Ehrlich? Oh, ich hab keinen Hunger mehr. Nicole, bule cantik dari Jerman, makan di warung kecil di pinggir jalan. Setelah selesai makan, dia baru sadar kalau dompetnya ketinggalan di kamar. Dengan wajah panik, dia minta izin sebentar untuk balik mengambil uang. Tapi ibu warung cuma tersenyum dan berkata, "Sudah, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, lain kali aja kalau ketemu lagi." Nicole sampai terdiam. Beberapa jam kemudian, Nicole kembali ke warung itu. Tapi bukan hanya membawa uang untuk membayar makanannya. Dia memberikan uang senilai 1 juta rupiah. "Ini untuk ibu," katanya sambil tersenyum haru. "Aku belum pernah diperlakukan sebaik ini, apalagi di negeri orang." Ibu warung sempat menolak, tapi Nicole bersikeras. Dia ingin membalas kebaikan yang sederhana, tapi sangat berarti baginya. Turis Jerman itu menjelaskan bahwa sejak menginjakan kaki di Indonesia, satu hal yang paling membuatnya terharu adalah budaya saling menjaga. Orang lokal bukan hanya ramah, tetapi benar-benar peduli terhadap keselamatan pelancong di tempat wisata. Semua orang membantu penjual, pemandu, bahkan orang yang tidak dikenalnya. Ia juga memuji sistem transportasi wisata, pusat perbelanjaan, keamanan malam hari, dan sikap toleransi masyarakat yang membuat setiap pelancong merasa diterima tanpa syarat. Baginya, keamanan di Indonesia bukan sekadar polisi yang berjaga, tetapi suasana hati masyarakat yang membuat pelancong merasa di rumah sendiri. Akhirnya, pengakuan turis Jerman ini menjadi bukti besar bahwa Indonesia bukan hanya negara yang indah, tetapi negara yang benar-benar menjaga para pelancongnya. Ketika negara-negara lain sibuk mempromosikan teknologi pengawasan, kamera keselamatan, atau sistem high-tech, Indonesia justru berjaya dengan hal paling sederhana namun paling bermakna. Kehangatan manusia, budaya gotong royong, dan rasa hormat sesama manusia. Itulah yang membuatnya berkata, "Indonesia bukan hanya aman, Indonesia membuat saya merasa dilindungi." Pujian seperti ini tidak boleh dipandang remeh. Ketika seorang turis Eropa yang sudah mengelilingi puluhan negara berani menyebut Indonesia sebagai yang paling selamat di seluruh planet, itu adalah penghargaan luar biasa yang mampu mengangkat nama Indonesia ke mata dunia. Kini, banyak warga Jerman lain yang mulai penasaran. Komentar-komentar di media sosial penuh dengan ayat seperti, "Benarkah? Siman itu? Kami ingin mencobanya. Dan Indonesia mungkin destinasi kami berikutnya." Fenomena ini menunjukkan satu hal. Indonesia sedang menuju puncak reputasi global. Jadi menurut kamu, apa yang membuat Indonesia terasa begitu aman dan nyaman? Adakah pengalaman pribadi yang ingin kamu bagikan? Tulis di kolom komentar biar seluruh dunia tahu betapa luar biasanya Indonesia. Lagi bersorak, bumi bergetar, suara ini menembus awan. Jejak langkah takkan pudar, gema kita selamanya